Bismillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan petang ini, hari Sabtu malam Ahad 24 Februari 2024 bertepatan dengan malam ke-14 dari bulan Sya'ban. Maka Ramadan hanya sekedar setengah bulan lagi, 1445 Hijriah. Kita lanjutkan kajian di Daurah Lubuk Linggau di Masjid Imam Asy-Syafi'i. Semoga Allah memberikan pahala yang besar bagi mereka orang-orang yang membangun masjid untuk dakwah sunnah ini, dan kepada saudara-saudara kita yang semangat untuk menuntut ilmu. Maka pelajaran kita masih melanjutkan pelajaran yang kita berikan di sesi pagi, di mana pelajaran kita berjudul, siapa yang ingat judul pelajaran kita? Al-Akhbaru As-Sahihatu fi Fadaili As-Siyam. Kumpulan hadis-hadis yang sahih tentang keutamaan berpuasa. Maka kita hanya fokus kepada keutamaan berpuasa. Dan telah kita masuki di pelajaran yang lalu 4 poin tentang permasalahan keutamaan berpuasa. Siapa yang ingat 4 poin? Yang pertama, asyam menyebab ketakwaan seseorang. Dan dalilnya seperti di dalam surat Al-Baqarah, kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladina min qablikum la'allakum tattaqun. Diharapkan dengan berpuasa menjadi orang yang bertakwa. Yang kedua, husul ajrin kabir. Dalilnya seperti hadis muttafaqun alaih dari Abi Hurairah, berkata Rabbuna jalla wa ala di hadis qudsi, an yada ta'amahu wa syarabahu wa syahwatahu li ajli asyamuli wa ana ajzi bihi. Maka asyamuli, puasa itu untukku, menahan lapar dan haus dan rindu kepada istrinya di siang Ramadan. Maka berpuasa hanya untukku dan aku akan membalas dari pahala di sisiku. Mana pendalilan pahalanya lebih besar dari pahala yang lain? Pahala yang lain selain dari asyam disebutkan yudha'af ila asra amsalha wa ila sab'imi'ah dhi'fin. Diberikan pahala 2 kali lipat atau 10 atau 700 kali lipat. Namun puasa dikembalikan kepada Allah, wa ana ajzibihi. Kemudian yang ketiga apa? Kebahagiaan di dunia yang tidak didapatkan kecuali oleh orang yang berpuasa di dunia. Adapun di hari akhirat kelak masuk surga insyaallah. Maka pendalilannya hadis Abi Hurairah dari Al-Bukhari dan Muslim disebutkan, inna lisaimi farhatun inda fitrihi wa farhatun inda liqa'i rabbih. Maknanya orang yang berpuasa itu mendapatkan 2 kebahagiaan. Kebahagiaan yang pertama di saat berbuka, dan telah kita jelaskan maknanya. Yang jelas di sini poin pendalilannya di dunia, di saat waktu berbuka datang orang ini bahagia. Berbeda dengan orang yang pada saat itu tidak berpuasa, seperti puasa sunnah, maka di Senin Khamis, di saat maghrib di hari Senin dia senang, bahagia. 5 menit lagi azan. Dan orang yang lain mendengar azan biasa. Maka ini keutamaan yang ketiga. Keutamaan yang keempat, puasa membina dan menjadikan seseorang berakhlak mulia. Mana pendalilannya? Disebutkan di hadis-hadis yang disebutkan oleh penulis di dalam kitab Al-Akhbar As-Sahihah fi Fadailis Siyam, 3 hadis dari Al-A'rabi dan juga dari Ali radhiyallahu anhu
dan juga dari rajulin min ashabin Nabi, di mana Nabi menyebutkan asyamu syahrus sabr, puasa 1 bulan Ramadan, wa thalathati ayyam, dan puasa 3 hari, maknanya ayyamul bid, yudhibbu waghara sadr, di riwayat yudhibu wahara sadr, maka akan menjauhkan penyakit-penyakit hati. Maka di sini menjadi pendalilan hasad, iri, dengki, takabur dan yang lainnya. Itu dengan kita melaksanakan puasa yuhadzibul akhlak. Akhlak kita akan dibina menjadi baik. Akhlak kita akan disaring dari yang buruk-buruk, hanya yang baik saja. Dan begitu pun di hadis yang muttafaqun alaih pendalilannya yang sangat jelas juga, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, muttafaqun alaih dari Abi Hurairah, as-shaumu junnatun, puasa itu tameng dari kemaksiatan. Kemudian disebutkan untuk tidak agresif dan untuk tidak menjadi defensor. Disebutkan as-shaimu la yafsuk wa la yarfuth wa la yajhal. Orang-orang yang melaksanakan puasa itu tidak memulai dengan ucapan yang buruk kepada saudaranya. Dan begitu pun jika dia dizalimi, idza qatalahu aw syatamahu, makna qatalahu bukan membunuh tetapi memukul dan juga menghina, maka dia katakan inni shaimun, inni shaimun. Maka ini jelas dari hadis ini, orang yang berpuasa tameng dari kemaksiatan. Dia tidak akan mencuri. Bagaimana dia akan mencuri dan dalam keadaan perut lapar, dikejar-kejar oleh satpam, padahal dia dalam keadaan berpuasa? Maka mencegah dari pencurian, mencegah dari ghibah, namimah dan yang lainnya. Dan tidak memulai untuk mencela orang yang berpuasa itu, dan defense. Jika dicela dan diajak untuk berkelahi, dia hanya mengatakan ana shaimun, ana shaimun. Dengan catatan apa? Bukan ana shaimun, tapi awas kalau udah buka, lu lihat nanti gue parang loh. Tidak seperti itu. Tapi tidak menjauhkan dari permasalahan keburukan. Maka ini 4 poin yang kita ambil di pelajaran pagi. Dan sekarang kita sambung keutamaan yang kelima. Disebutkan oleh penulis, istihqaqul shaimi ismus siddiqin wasyuhada. Pantas bagi orang yang berpuasa itu menyandang gelar di sisi Allah bagai orang as-siddiqun dan orang yang syuhada. Maka hadis ini dikeluarkan oleh Imam Ibnu Ma'in di juznya. Imam Ibnu Ma'in mempunyai kitab juz, disebutkan dengan sanad yang tinggi. Haddatsana Abul Yaman an Su'aib ibni Abi Hamzah an Abdullah ibni Abdurrahman an Isa ibni Talhah dari Amr ibnu Murrah al-Juhani, sahabatnya Amr ibnu Murrah al-Juhani. Ja'a rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam faqala ara'aita ya Rasulullah in syahidtu an la ilaha illallah wa annaka Rasulullah wa salaitu salawatil khams wa adaitu zakah wa sumtu ramadan wa qumtuhu famimman ana qala anta minas siddiqin wasyuhada. Ada yang di gadget, saya kirim juga PDF di grup. Ada yang buka, tinggal dibuka, klik. Yang tidak punya fotokopi bisa dibuka di gadget. Zaman now, zaman mudah untuk mendapatkan ilmu. Maka silahkan tinggal dibuka yang punya HP. Telah dikirim oleh ikhwah di grup kalian juga PDF. Maka maknanya datang seseorang kepada Nabi dan mengatakan, ya Rasulullah, bagaimana kedudukanku jika aku bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah wa sallaitu as-salawatil khams, dan aku salat 5 waktu, dan aku membayar zakat, wa sumtu Ramadan. This the point. Ini poin pendalilannya. Aku puasa Ramadan dan apa? Wa qumtuhu. Ini juga fadilah tentang apa? Qiyamu Ramadan, salat tarawih. Masuk kepada hadis ini. Aku melaksanakan puasa wa qumtuhu, dan aku melaksanakan qiyamu Ramadan. Famimman ana, maka aku
bagaimana kedudukanku? Aku ini bagai orang siapa? Maka dijawab oleh Nabi, anta minas siddiqin wasyuhada. Maka kamu bagaikan orang-orang as-siddiqin dan orang-orang asyuhada. Maka hadis ini barakallahu fikum diriwayatkan oleh Imam Yahya Ibnu Ma'in di dalam juznya dan dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari di Tarikhil Kabir, yang mana madarul, dan juga diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani di Musnad Asy-Syamiyin dan Ibnu Khuzaimah dan Ibnu Hibban, yang mana madar sanadnya bertumpu kepada Syu'aib Ibnu Abi Hamzah, dan dia rawi yang thiqah min asbatinas dari Imam Az-Zuhri dari Abdullah bin Abdurrahman Ibnu Abi Husain, dan dia juga seorang rawi yang thiqah. Berkata Abu Zur'ah Ar-Razi thiqatun, dan berkata Ahmad Ibnu Hanbal Qurashi Maki thiqah. Dan diriwayatkan juga di sanad dari Isa Ibnu Talhah, dan dia rawi yang thiqah, disikohkan oleh Ibnu Ma'in, An-Nasai dan Muhammad Ibnu Sa'ad, dan dari sahabat Amr Ibni Murrah Al-Juhani. Maka ini sahabatnya, sahabat Amr Ibnu Murrah yang tidak banyak periwayatannya. Maka faidah dari hadis ini barakallahu fikum, setelah hadis ini adalah hadis yang sahih, dan hadis ini barakallahu fikum disahihkan oleh Syekh Muqbil Al-Wadi'i Syekh kami di Jami'us Sahih mimma laysa fi sahihain di mujallad yang kedua halaman 84. Disahihkan oleh Syekh kami Muqbil, dan kami masukkan di kitab kami Al-Akhbar As-Sahihah fi Fadailis Siyam, di dalam kitab yang di depan antum. Maka faidah dari hadis ini dan poin pendalilannya adalah wasumtu Ramadan wa qumtuhu. Maka jika aku melaksanakan tadi salat 5 waktu dan melaksanakan membayar zakat dan bersyahadat, lalu melaksanakan puasa dan juga qiyamul Ramadan, bagaimana kedudukanku ini? Anta minas siddiqin wasyuhada. Kamu masuk kepada kelompok orang-orang yang as-siddiqun dan asyuhada. Dan kelompok ini as-siddiqun wasyuhada barakallahu fikum tidak diragukan lagi adalah dari jenis kedudukan setelah para nabi. Maka para nabi dari jenis manusia mempunyai derajat yang paling tinggi. Kemudian setelah itu para aulia illah yang jabatannya di bawah dari para nabi, mereka diantaranya as-siddiqun wasyuhada, di mana seperti disebutkan di dalam ayat Al-Quran, walladzina amanu billah wa rasulih ulaika humus siddiqun wasyuhada inda rabbihim lahum ajruhum wa nuruhum. Maka mereka orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, maka mereka orang-orang yang as-siddiqun dan asyuhada. Balasannya di sisi Allah dari amalan-amalan mereka, wa nuruhum. Dan di dalam ayat yang lain di surat An-Nisa juga Allah berfirman, wa may yuti'illah wa rasuli wa may yuti'illaha wa rasula faulaika ma'al ladina an'amallahu 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada. Maka mereka orang-orang yang taat kepada Allah dan Rasulnya, maka mereka itu orang-orang yang diberikan kenikmatan kepada mereka seperti dari para nabi dan para siddiqin dan para syuhada dan as-solihin. Kesimpulannya, di dalam hadis ini orang yang berpuasa tadi keutamaannya apa? Kata Nabi, anta minas siddiqin wasyuhada. Kamu menjadi bisa mencapai kepada target derajat, menyandang derajat as-siddiqin dan syuhada. Dan ini adalah tingkatan yang mulia setelah para nabi dari para aulia. Maka kesimpulannya, orang-orang yang berpuasa bisa mendapatkan jabatan di sisi Allah, as-siddiqin wasyuhada, di sisi Allah. Dan ini cukup bagi kita. Tidaklah kita ini mendapatkan gelar-gelar dunia, baik menjadi pejabat ataupun menjadi gubernur atau menjadi apa saja, cukup dengan menjadi as-siddiqin wasyuhada di sisi Allah, alhamdulillah. Maka dengan berpuasa. Maka ini hadis yang sahih, selesai dari keutamaan yang kelima. Dihafal, nanti kami tanya apa keutamaan yang kelima. Pelajaran kita malam ini insya Allah
mungkin 4 keutamaan.